Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 8 April 2022 dengan episode Cina Gegana. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 171K menjadi 166K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang naik dari sebelumnya 1.506K menjadi 1.523. Kemudian ada dari US Consumer Credit yang naik dari sebelumnya 8.931 billion dolar menjadi 41.820 billion dolar. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Java Confit Indonesia Tbk atau JPFA yang mencatatkan penjualan bersih sebesar 44,88 triliun rupiah sepanjang tahun 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Metropolitan Land Tbk atau MTLA yang pada kuartal pertama ini hasil marketing sales Metropolitan terjadi penurunan 5 hingga 10% dari periode yang sama di tahun sebelumnya dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Trimitra Prawara Goldland Tbk atau ATAP yang mencatat pendapatan usaha 55,02 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2021, meningkat dibandingkan pendapatan usaha 40,31 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 7 April 2022, IHSG ditutup menguat 23 poin atau 0,33% menjadi 7.127. Sektor finansial, basic materials, infrastrukturs, properties and real estate, consumer cyclicals bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 538 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Cina Gegana. Kalau kita perhatikan memang lockdown yang terjadi di Cina memang tengah membuat situasi dan kondisi perekonomian di sana kian mengalami perlambatan. Apalagi data perekonomian yang kemarin keluar adalah turunnya data PMI komposit dan servis hingga ke level di bawah 50. Oleh sebab itu, pemerintah Cina tengah berjanji untuk meningkatkan stimulus moneter untuk perekonomian karena mereka suka atau tidak suka, mereka mengakui bahwa risiko domestik dan global lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Pejabat akan tetap menggunakan beberapa alat kebijakan moneter, namun akan menggunakan di waktu yang tepat untuk mendukung ekonomi di sektor real. Li Keqiang mengatakan bahwa kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan domestik dan global telah mengalami peningkatan. Indeks PMI Service telah turun ke level terendahnya dalam kurun 2 tahun terakhir. Apalagi setelah kita ketahui bersama bahwa Shanghai juga mengalami lockdown yang dimana ketika itu dilakukan keraguan timbul di hati kita semua apakah pertumbuhan ekonomi 5,5% masih tetap dapat tercapai tahun ini. Hal tersebut juga yang membuat Lembaga Dana Moneter Dunia memangkas pertumbuhan ekonomi global. Salah satunya disebabkan adanya kebijakan tersebut mendorong perlambatan ekonomi, mengingat Cina merupakan negara dengan ekonomi terkuat kedua setelah Amerika Serikat. Di tengah perlambatan ekonomi yang sedang melanda negerinya, Cina membanting setir ekonominya ke arah investasi infrastruktur. Prediksi Goldman Sachs, investasi pada bidang infrastruktur akan tumbuh 8% pada 2022. Tahun lalu, pertumbuhannya hanya 0,4% dibandingkan pertumbuhan sebelumnya yang berada hampir 20% setiap tahunnya dalam satu dekade terakhir. Rencana arah kebijakan ekonomi tersebut dimaksudkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonominya sebesar 5,5% pada 2022. Saat ini, pemerintah tengah berjanji untuk mengurangi peraturan-peraturan yang keras, mendukung pengembangan properti dan menstimulus perekonomian melalui kebijakan moneter. Oleh sebab itu, harapan kami adalah bahwa ini bukan sekedar tugas Bank Sentral Cina, melainkan juga tugas dari pemerintah Cina. Sampai dengan hari ini, masih belum ada proyeksi kapan pemotongan giro wajib minimum akan kembali terjadi, termasuk dengan tingkat suku bunga kebijakan. Namun kalau kami melihat ada potensi pemangkasan akan terjadi setidaknya dengan rentang 25 hingga 50 BPS. Sejauh ini, likuiditas Cina masih stabil, rate pinjaman one year dan pinjaman antar bank masih stabil. Pemerintah sangat berharap bahwa dengan kenaikan tingkat suku bunga kredit, maka akan mendorong dorongan terhadap perekonomian. Dewan Negara berjanji untuk dapat meningkatkan pelayanan keuangan bagi penduduk kota baru dan permintaan properti perumahan yang terjangkau sebagai bagian dari upaya meningkatkan konsumsi.
Obligasi yang diterbitkan oleh daerah akan digunakan untuk mengisi modal bagi bank skala menengah dan kecil untuk meningkatkan kemampuan perbankan kelas ini. Bank sentral juga tengah menerbitkan rancangan garis besar untuk menstabilkan perekonomian dengan memberikan dukungan kepada perusahaan yang memiliki masalah melalui dana. Dana tersebut akan dibentuk dengan modal dari lembaga keuangan dan akan mendapatkan dukungan likuiditas dari PBOC, namun sayangnya angka tersebut tidak diberikan. Tampaknya kali ini Cina akan memasuki masa kelam dalam pertumbuhan ekonominya. Sementara itu, sentimen dari global juga tidak berhenti untuk memberikan tekanan terhadap perekonomian Cina. Sejauh mana pemerintah dan bank sentral mau menciptakan bauran kebijakan, sejauh ini pula perekonomian Cina akan bertahan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG berpotensi akan bergerak menguat terbatas dengan rentang pergerakan 7.100 hingga 7.150 dan potensi koreksi masih terbuka ya pemirsa. Hati-hati. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ACES, kemudian yang kedua ada dari MPPA, dan yang ketiga ada dari Inco. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Cleo atau PT Sariguna Primatirta Tbk yang membidik penjualan dapat tumbuh hingga 2 digit atau sekitar 30% dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya. Prospek bisnis air minum dalam kemasan atau AMDK masih menjanjikan. Hal ini seiring dengan kebutuhan akan air bersih, sehingga akan mendukung daya konsumsi masyarakat dan juga ditopang pola hidup sehat. Tentunya ini akan memberikan dampak akan kebutuhan konsumsi air. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 380 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 300 dan tingkat probabilitas sebesar 67%. Kemudian yang kedua ada dari JPFA atau PT Java Confit Indonesia Tbk yang mencatatkan penjualan bersih sebesar 44,88 triliun rupiah sepanjang tahun 2021. Sepanjang tahun 2021 mencatatkan kinerja keuangan yang signifikan di mana penjualan bersih sebesar 44,88 triliun rupiah sepanjang tahun 2021 atau meningkat 21,42% ketimbang tahun sebelumnya 36,96 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1500 dan tingkat probabilitas sebesar 47%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 2250 dan tingkat probabilitas sebesar 45%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.